to Insan Cendekia Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Helmanita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, program studi Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Saya akan menunjukkan video pembelajaran saya, kelas 8, materi teks puisi dengan topik mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning berbantuan media audio visual. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, supaya dibukakan pikiran kita untuk menerima pelajaran hari ini, Ustazah mau ketua kelas silahkan pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah, semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya lah takbir. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya. Sudah siap untuk belajar? Ustazah ke depan. Tak ada yang lihat keluar ya. Sebelum belajar, Ustazah cek dulu kehadirannya ya. Adakah yang tidak datang hari ini? Siapa? Alfa, kenapa? Sakit lah. Oh, sakit. Ya, baik. Sejak kapan sakitnya? Sejak pagi tadi. Mudah-mudahan nanti temannya yang lagi sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran ya, untuk tumbuhkan rasa cinta tanah airnya atau rasa nasionalismenya, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, yaitu Bangun Pemudi Pemuda ya. Sekarang silakan semuanya berdiri. Ayo kita nyanyi sama-sama.
Sudah, silakan semuanya duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, silahkan diperhatikan dulu sekelilingnya. Kalau ada sampah, dipilih dulu, diambil dulu biar kita nyaman. Nah, tuh di bawahnya ada tuh kulit permen atau apa itu, ya. Kemudian dilihat samping kiri kanannya, udah rapi belum tempat duduknya, ya. Nah, karena kalau rapi itu kita enak memandangnya, enak dipandang mata dan nyaman juga kita belajar. Ya, udah. Ini sudah? Nah, udah. Kemudian angkat kepala semuanya, ya. Karena antum tuh generasi muda, harus semangat. Selanjutnya silahkan dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Ya, semuanya baik buku paketnya, catatannya, latihannya silahkan dikeluarkan. Ya, semua buku yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Indonesia silahkan antum simpan dulu. Ya. Nah, sudah? Ada bawa buku semuanya? Ada ya, kalau enggak ada sungguh keterlaluan entah namanya itu ya. Supaya antum itu semangat ya. Ustazah punya sebuah quotes untuk hari ini ya. Tentang pemuda, karena tadi juga kita menyanyikan lagu tentang pemuda ya. Ini quotes dari Buya Hamka. Siapa yang tahu siapa itu Buya Hamka? Siapa? Ulama. Terus siapa lagi? Penyair, tokoh, sang filosofi, pengarang kitab. Dari mana asalnya? Dari Meninjau, dari Sumatera Barat ya. Nah, dari Padang. Siapa yang dari Padang di sini? Halim, itu juga dari Padang. Oh, ngaku-ngaku atau memang asli Padang? Iya, ya berarti satu kampung dengan Buya Hamka ya. Semoga kesuksesannya nanti juga menyusul kesuksesan Buya Hamka. Amin. Nah, apa kata Buya Hamka itu? Langkahmu akan jaya, kuatkan pribadimu. Nah, kalau yang langkahnya itu akan jaya, pemuda yang bagaimana? Pemuda yang jiwanya kuat, iya. Kalau pemuda yang jiwanya itu goyah, yang jiwanya itu lemah, itu tidak akan jaya. Sesuai dengan lagu tadi, kita disuruh untuk bangun pemuda-pemudi, ya. Jadi antum ini adalah pemudanya Indonesia, ya. Kemajuan negara kita salah satunya itu juga berada di tangan antum sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini kan antum masih statusnya itu sebagai siswa. Jadi bagaimana supaya bangsa kita itu maju untuk sekarang? Iya, dengan cara itu ya, belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu, selama Ustazah menerangkan pelajaran nanti, antum Ustazah harapkan semuanya perhatikan ke depan ya. Karena ini adalah materi baru bagi antum ya, yang sebelumnya belum pernah didapatkan, dan semoga keluar dari sini nanti antum mendapatkan ilmu baru. Hubungan dengan motivasi ini, dengan orang yang memberikan motivasi itu seorang Buya Hamka. Tadi antum katakan bahwa dia adalah seorang penyair, ulama, ya. Baik. Nah, kalau penyair itu biasanya apa yang dihasilkannya? Puisi. Iya, puisi aja. Banyak lagi yang lain. Novel, ya. Antum sudah pernah baca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Sudah. Itu karya siapa? Buya Hamka, itu salah satu. Dan ada juga puisi ya. Nah, jadi untuk hari ini ya kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, sebelumnya Ustazah tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Anazah, tentang unsur puisi, diksi dan rima. Pemilihan kata apa pilihan kata? Nah, bagus, berarti masih ingat ya. Dah, kemudian apa kaitannya materi kita hari ini kira-kira dengan materi sebelumnya? Sebelumnya kan diksi. Hari ini kita mempelajari teks puisi, kita telaah nanti teks puisi itu. Kita temukan nanti majas. Nah, apa kira-kira kaitannya? Kata-katanya. Karena puisi itu kan berupa rangkaian kata-kata. Nah, jadi kata-kata itu hasil dari pilihan kata-katanya dari pertemuan sebelumnya gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui model problem based learning. Problem based learning itu nanti kegiatannya antum itu nanti mengamati video ya.
Audio visual itu berupa video nanti ya. Antum nanti akan mengamati video ya. Yang pertama tujuannya menemukan majas pada teks puisi secara tepat. Yang kedua, menganalisis majas pada teks puisi secara tepat. Nah, gitu ya. Jadi ada 2. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita nanti, antum itu nanti akan ustazah bagi berkelompok menjadi 5 kelompok, satu kelompok anggotanya 4 orang, itu sudah ustazah tentukan pembagian kelompoknya. Antum silahkan nanti duduk berkelompok ya nanti. Nah, kemudian selama pembelajaran ustazah juga nanti akan melakukan penilaian. Ada 3 bentuk penilaiannya. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini ustazah lakukan ketika nanti antum berkelompok ya. Di dalam kelompok itu apa yang dinilai? Yang pertama, tentu kalau kita berkelompok kerjasamanya, tanggung jawabnya, kedisiplinannya gitu ya. Nah, apakah dia ikut bekerja atau tidak? Nah, begitu ya. Paham? Nah, kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini kita lakukan nanti di akhir sebagai evaluasi. Apakah antum sudah memahami materi yang ustazah sampaikan atau belum? Nah, gitu ya. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, ada pertanyaan? Sudah paham apa kegiatan kita hari ini? Ya, baik. Selanjutnya, ini ustazah tayangkan sebuah video ya. Silakan disimak baik-baik videonya. Sebentar. Video. Ini nanti ustazah akan bertanya nanti terkait video ini ya. Jadi silakan diperhatikan. Nih. Nampak, Raza? Sebentar, tentang apa puisinya? Tentang guru. Semakin aku sadar bahwa dunia begitu besar. Segala sesuatu dia bercerita tentang apa yang baru lihat, tentang mimpi tadi malam, tentang cara merakit sayap untuk terbang. Begitu aku bisa terbang, dia menyuruhku untuk pergi semakin jauh lagi. Dari belakang dia tersenyum, meneriakkan semangat untuk rahasia kehidupan yang berikutnya. Dia seorang guru, pahlawan sejati, pembuka jendela dunia sebagai tugas mulia, jasa yang tak bertanda, besar dan tak bernilai. Untukmu, guruku. Dah, sudah diperhatikan ya tayangan video yang ustazah tayangkan barusan? Sudah membahas tentang guru. Kemudian sekarang ustazah mau tanya, bagaimana kata-kata dalam puisi itu? Indah. Ya, apa bedanya dengan teks-teks yang lain? Indah, kata-kata indah.
Indah, kata-katanya indah. Susunannya bagaimana? Teratur, ada berbait. Iya, berupa saja berbait-bait. Kalau teks biasa itu ndak ada, itu berupa paragraf. Iya. Nah, kata-katanya juga kalau teks biasa itu ndak ada seperti itu. Aku terpaku katanya ya, kan ndak ada ya. Nah, itu terpaku itu merupakan bahasa apa itu? Apakah ya antum pernah terpaku? Pernah? Mungkin kena paku ada, tapi terpaku nggak pernah kan? Kita akan berkelompok. Silakan dilihat pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Abiyu, Haikal, Rehan, Fajar. Kelompok 2 Alfat, Rahman, Surya, Fauzan. Dan kelompok 3 silakan dilihat nama anggota kelompoknya masing-masing. Silakan antum sekarang bergerak ya. Cari anggota kelompoknya masing-masing. Tidak perlu mengangkat meja dan kursinya. Silakan dimanfaatkan meja yang ada di sini. Nah, ini di sini aja nak. Dah. Antum posisinya usahakan tidak membelakangi itu ya, layar ya. Dah. Ini keluarkan kursinya nak. Ke? Ya, ya. Keluarkan. Dah. Nah, sekarang antum sudah duduk berkelompok ya. Nanti apa yang akan antum lakukan di dalam kelompoknya? Nanti antum akan ustazah beri sebuah tugas ya, atau sebuah permasalahan. Antum nanti akan ustazah beri teks puisi, ada 3 teks nanti ya. Kemudian setelah itu antum nanti kerjanya menemukan majas dalam puisi. Itu yang pertama ya. Majas yang mau ditentukan itu nanti mau ditemukan itu ada 4, cuman puisi yang ustazah sediakan ada 3. Berarti ada 1 puisi itu mengandung 2 majas berarti ya. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ini ustazah bagikan LKPD-nya. Kemudian yang selanjutnya antum akan mencari alasan kenapa majas ini tergolong ke majas. Misalnya ada majas apa nanti yang akan antum temukan. Kenapa dia tergolong ke dalam majas ini? Nah gitu ya. Dah. Kemudian kita sepakati dulu waktu pengerjaan LKPD-nya berapa menit? Berapa? 15? 30? Berapa? Cepat kali. Selesai enggak nanti tuh? Berapa menit? 30 aja. Ya, 30 menit ya waktu pengerjaan LKPD-nya. Dah, selesai semuanya 30 menit kira-kira? Selesai. Ya, silakan bekerja. Kemudian selama antum berkelompok, ustazah juga akan melakukan penilaian sikap. Untuk pengerjaan LKPD-nya, kalau antum tidak paham, kalau antum ragu, oh ini masalahnya, ini apa ya majasnya, silahkan dibuka buku paketnya, carilah informasi di dalam buku paket itu ya, untuk menemukan jenis-jenis majas tersebut. Nah gitu ya.
Nanti akan Ustazah tanya alasannya antum menulis majas itu apa. Ya? Dah, ya. Ustazah juga akan melakukan penilaian sikap. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Silahkan dipercepat bagi yang belum selesai. Udah selesai? Dah, sekarang waktunya kita presentasi ya. Untuk bentuk presentasinya silahkan antum tempelkan ya, tempelkan hasil diskusinya itu di belakang kelompoknya masing-masing. Itu ada 3 lembar. Silakan dibuka double tipnya, silakan ditempelkan, ya. Nah, silakan ditempelkan. Nah, Gazi, silakan tempelkan. Royhan, tempel. Dah, ini kelompok berapa? 5, 4 atau 5? Ah, itu di sana, di sana. Kelompok 4 di sini ya. Kelompok 3 berarti di situ. Di kelompok itu ya. Di dinding itu, di dinding. Dah, yang 3 itu aja. Ya. Tidak ada paham antum. Dah di situ aja, di situ nak, di situ. 3, yang 3 itu ya. Nah itu udah ada lengket tuh. Ya, sama-sama nempelkannya. Dah, ini kelompok 1 udah, kelompok 2 udah. Kenapa di situ 1, di sana aja? Dua-duanya, 3-nya di sana aja biar enggak misa-misa. Di situ aja, iya, di sana. 2 dan 3 bawa bukunya. Silakan diamati. Udah tepat belum yang dikerjakan oleh temannya? Dah, silakan. Dicatat ya. Nanti antum sampaikan hasil tanggapannya itu ke depan kelas. Tadi antum sudah mengamati hasil diskusi dari kelompok temannya. Satu kelompok tadi mengamati 2 kelompok ya. Nah, tadi juga Ustazah sudah memperhatikan apa yang ditulis oleh masing-masing kelompok ya. Ada yang sudah pas dan ada beberapa yang belum sesuai lagi kelihatannya ya. Nah, untuk itu Ustazah minta perwakilan per kelompok 1 orang saja untuk menyampaikan hasil tanggapannya terhadap kelompok yang sudah ditanggapi. Ayo, kelompok berapa? Yuk, Rehan kelompok 4. Ayo, silakan maju ke depan, Rehan. Royhan menanggapi kelompok 5 dan 2 ini di sini ya. Ya, coba dengarkan bagaimana tanggapan dari Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada dari perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil tanggapan Anda terhadap kelompok 5.
5. Dari 4 majas yang ditemukan oleh kelompok 5 ada 2 yaitu yang kurang tepat, yaitu majas litotes dengan majas ironi terbalik. Seharusnya litotes ungkapan yang merendah, sedangkan ironi berupa sindiran. Dari ketiga kelompok ini hanya kelompok 5 yang kurang tepat. Ya, tadi satu lagi kelompok 2 ya yang ditanggapi, berarti udah sesuai. Udah, salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kasih tepuk tangan untuk Royhan. Mana nih tepuk tangannya? Udah, gitu ya. Dah, kelompok 5 mana? 1, 2, 3, 5. Berarti ada yang terbalik antara majas litotes dan majas ironi. Litotes apa tadi kata Royhan? Yang merendah, ungkapan merendah. Yang ironi apa? Sindiran halus. Kalau kelompok 2, nih kelompok Rahman udah betul. Dah berarti luar biasa ya kelompoknya Rahman. Kita kasih juga A+ karena sudah betul ya. Dah. Dan untuk kelompok lain, tadi antum kan sudah melakukan pengamatan, sudah ditulis ya. Dah, untuk pengamatannya nanti silahkan dikumpulkan biar Ustazah melihat nanti bagaimana hasil pengamatan yang sudah antum tulis itu ya. Sekarang kita perhatikan jawaban yang benarnya. Puisi yang pertama itu adalah majas litotes. Kelompok berapa tadi yang membuat litotes? Kelompok 1, 2, 3, 5 tadi enggak berarti ya. Nah, karena 5 itu terbalik tadi ya. Kelompok 4 ada ya, pada umumnya udah betul. Nah, puisi yang kedua itu majas ironi. Berarti 5 lagi yang terbalik ya. Yang lainnya sudah. Tadi juga sudah Ustazah perhatikan udah betul ya. Nah, pengulangan apa yang diulang? Kata-kata. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya alasannya. Kenapa ini dikatakan majas litotes? Karena dalam ungkapan puisi itu berisi ungkapan yang merendah. Kenapa majas ironi? Karena berisi sindiran halus atau yang kebalikan dari sesuatu yang terjadi. Ya. Kemudian selanjutnya majas personifikasi. Kenapa? Karena bersifat layaknya manusia. Kemudian yang terakhir, kenapa dikatakan majas repetisi? Karena ada pengulangan kata, ya. Kata apa di sini yang diulang? Kata hujan. Hujan di waktu itu. Hujan di kala itu. Nah, gitu ya. Nah, inilah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang majas. Tadi Ustazah bertanya majas itu apa, belum ada yang bisa menjawab. Apa itu majas? Ya, agar suatu ya makna. Iya, berarti majas itu adalah gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu bersifat kiasan atau bersifat tidak sebenarnya. Ada berapa jenis majas secara umum? Ada Yang pertama majas Nah, di sini majas secara umum itu kan ada 4. Yang pertama ada perbandingan bagiannya. Perbandingan itu salah satu yang kita pelajari hari ini, personifikasi. Kenapa itu? Karena itu yang sering digunakan oleh penyair di dalam puisi, ya. Sebetulnya banyak lagi yang perbandingan ini, ada metafora. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Gitu juga dengan sindiran, gitu juga dengan penegasan. Sindiran ini ada lagi majas yang lainnya. Sarkasme. Nah, itu berupa sindiran juga. Cuman yang kita pelajari hari ini cuman perwakilan dari masing-masing yang 4 itu. Ada personifikasi, ada litotes, ada ironi, repetisi. Dah, kita lihat masing-masing pengertiannya. Apa? Dah, personifikasi. Ini dia pengertiannya. Silakan dibaca. Dah, apa bacanya? Majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah benda-benda tersebut merendahkan diri. Katanya, aku hanyalah manusia biasa. Nah, gitu ya. Jadi itu dia merendah. Dia mengatakan kalau dia itu tidak ada apa-apanya. Ya, contoh yang sering digunakan, singgahlah ke gubukku. Padahal rumahnya begitu mewah, tapi dia katakan
kubuk ya. Gazi, perhatikan Ustazah. Gazi lihat sini dulu. Nah, seperti Fajar ini. Dah. Selanjutnya ada majas ironi yang berupa sindiran. Kemudian repetisi berupa pengulangan kata. Nah, selanjutnya contoh puisi bermajas. Dah. Personifikasi. Ayah, air mataku bermain-main di atas kertas. Antum udah pernah air matanya bermain di atas kertas? Belum ya, itu kan umpamanya. Gazi udah pernah? Udah pernah entah nangis? Udah, Gaza? Udah pernah nangis karena apa? Karena baru masuk ke sini dulu nangis. Iya, pasti ada kan? Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Rahman. Apa? Ya, apa saja? Iya. Iya. Ada? Litotes, ya. Ada 4 itu majas yang kita pelajari hari ini. Ya, majas itu adalah gaya bahasa, kata si Royhan, betul? Betul. Dan kata Rahman, majas itu terbagi atas 4. Ada personifikasi, ada litotes, ada ironi, ada repetisi, gitu ya. Ada enggak yang mengalami kesulitan saat mengerjakan LKPD tadi? Tidak. Tapi kenapa masih ada juga yang salah? Kurang paham. Oh iya, keliru. Kurang teliti satu lagi ya. Nah, untuk kedepannya antum lebih hati-hati lagi ya. Bisa diskusi nanti dengan temannya. Oh, ini ternyata kita salah ya gitu. Kemudian, apa kira manfaatnya mempelajari puisi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa kita nanti buat puisi. Terus apa lagi? Bisa mengungkapkan perasaan. Misalnya, nih Rahman dia sedih. Nah, ada teman yang bisa diajak untuk bercerita. Rahman ungkapkanlah dalam sebuah tulisan. Nah, itu bisa ya. Karena puisi itu kan berisi ungkapan perasaan seseorang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, iya nih. Ya, kembali lagi ke tempat duduknya. Kita akan melakukan penilaian pengetahuan untuk menguji pemahaman antum ya. Nah, silakan balik lagi ke kelompoknya. Nah, dirapikan lagi tempat duduknya. Silakan dirapikan. Rapikan lagi. Ini siapa di sini tadi, Jar? Siapa? Halim. Dah. Sudah lurus? Dah. Ini Ustazah bagikan soal untuk menguji pemahaman. Ini antum tidak melihat buku, kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Dah, silakan oper ke belakang. Tulis namanya ya. Untuk jawabannya langsung antum silangi di sini. Ya, tulis nama, langsung silangi di sini aja. Tulislah jawaban A, B, C atau D yang antum anggap benar, ya.
Udah selesai? Dah, silakan diopor barisan paling depan, di belakang, opornya ke depan. Nah, kemudian Ustazah juga minta untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan perwakilan satu orang kelompok ambil LKPD yang di sini biar Ustazah nilai lagi. Dah, kelompok 1 ambil Fajar, kelompok 1 tadi ya. Kumpulkan LKPD-nya, nak. Ya, Fajar. Kelompok 3 siapa tadi? Dah, kumpulkan ke depan yang itu. Tes pemahamannya. Dah. Ada tulis namanya kan? Terus. LKPD taruh di sana, nak. Situ. Diapakan lagi? Disusun. Susun satu-satu kan lagi, biarlah lengket-lengket. Enggak apa-apa. Ini LKPD. Yang di lereng sana udah ngumpulkan ini. Silakan duduk lagi. Nah, ini untuk LKPD-nya sudah Ustazah nilai. Nanti Ustazah bagikan lagi per kelompoknya ya. Untuk materi kita selanjutnya, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi puisi dan menceritakan kembali puisi yang sudah disimpulkan dengan menggunakan kata-kata sendiri atau menggunakan bahasa sendiri. Ya, silakan dibaca-baca bukunya di asrama. Jika ada nanti hal yang antum ragu atau antum belum tahu, boleh nanti bertanya ya. Ada pertanyaan? Enggak, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Dan ketua kelas, silakan pimpin lagi, siapkan untuk berdoa, anak. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.